Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika anak-anak. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah statistika ukuran penyebaran data untuk simpangan baku, data tunggal, dan juga data kelompok. Mari simak ulasan berikut ini. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel serta hubungan antara titik individu dan mean atau rata-rata nilai dari sampel. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, di mana nilai yang bervariasi ini memiliki arti, yaitu jika nilai simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data bernilai sama. Sedangkan nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan bahwa titik data dari individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Simpangan baku untuk data tunggal, perhatikan rumus berikut ini. Ada simpangan baku untuk data populasi dan juga untuk data sampel. Untuk data populasi, rumusnya adalah sigma sama dengan sigma atau simpangan baku. Jadi ini simbol untuk simpangan baku data populasi, ya. Simpangan baku data populasi sama dengan akar dari sigma xi dikurangi rata-rata kuadrat dibagi dengan n. Keterangannya, sigma di sini adalah simpangan baku data populasi, kemudian sigma yang ada di dalam akar itu adalah jumlah dari simpangan antara nilai tengah dengan rata-rata data populasi yang dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan n, yaitu banyaknya data populasi. Untuk simpangan baku data tunggal, rumusnya hampir sama, ya. Simbolnya adalah S di simpangan baku data sampel, yaitu akar dari sigma atau jumlah xi dikurangi x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan simpangan baku dari data sampel berikut: 5, 3, 7, 6, 4, 3, 10, dan 2. Untuk menyelesaikannya, karena data ini adalah data sampel, maka kita gunakan rumus yang kedua tadi, yaitu langkah pertama sebelum menyelesaikan atau mencari simpangan baku, kita cari terlebih dahulu rata-ratanya. Rata-rata data di atas adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, yaitu sama dengan 40 dibagi banyaknya data 8, sehingga rata-ratanya ketemu 5. Simpangan baku rumusnya adalah akar dari sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi dengan n-1, ya. Jadi masing-masing data kita kurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan, ya. Data yang pertama 5 dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 5 dikuadratkan. 3 dikurangi 5 itu sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Data yang ketiga 7 dikurangi 5 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian 6 dikurangi 5 sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1. 4 dikurangi 5 sama dengan 1 atau negatif 1 dikuadratkan juga 1. 3 dikurangi 5 itu negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian 10 dikurangi 5 itu adalah 5 kuadrat sama dengan 25. Dan yang terakhir 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9. Sehingga kalau kita jumlah, hasilnya adalah 48. Simpangan baku ketemu akar 48 dibagi 7, yaitu akar 6,86 sama dengan 2,61. Jadi simpangan baku dari data di atas adalah 2,61. Untuk simpangan baku data kelompok hampir sama dengan simpangan baku pada data tunggal, ya. Ada simpangan baku untuk populasi dan juga simpangan baku untuk
sampel. Bedanya di sini untuk data kelompok ada perkalian dengan frekuensi. Jadi simpangan baku data kelompok sama dengan akar dari jumlah frekuensi dikalikan XI dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah frekuensi. Contohnya, perhatikan berikut ini. Tentukan simpangan baku dari data populasi berikut. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita buat tabelnya untuk memudahkan kita menghitung. Jadi untuk mencari rata-rata data kelompok kita gunakan nilai tengah. Jadi kita cari nilai tengahnya dulu dari masing-masing interval. Pada interval pertama 21 sampai 25 nilai tengahnya adalah 23. Interval 26 sampai 30 nilai tengahnya adalah 28 dan seterusnya. Kemudian kita cari hasil kali dari frekuensi dikalikan nilai tengah 46, 224 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mencari rata-rata dari data kelompok tersebut, yaitu jumlah frekuensi dikalikan XI dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 1020 dibagi 30 sama dengan 34, sehingga kita bisa memperoleh simpangan dari nilai tengah dan rata-ratanya, yaitu nilai tengah 23 dikurangi 34 sama dengan negatif 11. Kemudian 28 dikurangi 34 sama dengan negatif 6 dan seterusnya. Kemudian kolom berikutnya yaitu XI dikurangi rata-rata dikuadratkan. Jadi kolom ini kita kuadratkan. Negatif 11 dikuadratkan menjadi 121. Negatif 6 dikuadratkan menjadi 36 dan seterusnya. Setelah itu kita kalikan dengan frekuensi. Kolom ini kita kalikan dengan frekuensi. 2 dikalikan 121 sama dengan 242. 8 dikalikan dengan 36 sama dengan 288 dan seterusnya, sehingga jumlahnya ketemu 1270. Maka untuk mencari simpangan bakunya rumusnya adalah akar dari sigma FI dikalikan XI dikurangi rata-rata kuadrat dibagi dengan banyaknya frekuensi, sehingga kita peroleh simpangan baku adalah akar dari 1270 dibagi 30 sama dengan akar dari 42,33 sama dengan 6,51. Demikian ulasan singkat tentang simpangan baku data tunggal dan data kelompok. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.